Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi berjumpa Maya dengan saya, Joni Ariso MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 30 Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pada perjumpaan kali ini, saya akan mencoba menjabarkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Yang keempat, melakukan penilaian berkelanjutan atau ongoing assessment. Kemudian yang terakhir, yang kelima, melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran yang didasari oleh kebutuhan murid. Terkait dengan kebutuhan murid tadi, ada 3 kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kebutuhan belajar murid yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar murid atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, diibaratkan seperti the equalizer, dari yang bersifat mendasar menuju bersifat transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, dan terstruktur ke terbuka, open-ended, tergantung ke mandiri, dan lambat menjadi cepat. Kebutuhan belajar yang kedua yaitu minat. Malah minat belajar, maka terdapat cocokan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Koneksikan berarti menunjukkan koneksi antar materi pelajaran. Jembatani yaitu menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan baru. Dan memotivasi yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Kebutuhan belajar murid yang ketiga ada profil belajar murid. Dalam profil belajar murid, maka perlu mengidentifikasi lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal, gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasi bisa visual atau belajar dengan melihat, auditori atau belajar dengan mendengarkan, kinestetik belajar sambil melakukan, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, visual ke spasial, musikal bodily kinestetik, dan logik matematik. Kemudian, dalam pembelajaran berdiferensiasi diperlukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari 3 macam, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai dengan minat siswa, profil belajar siswa sesuai dengan gaya belajar, audio visual atau kinestetik. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid.
Diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Kemudian, bagaimana kaitan antar materi dengan modul sebelumnya? Kaitan yang pertama adalah kaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak pada anak sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kemudian kaitan berikutnya adalah kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak, yang mana nilai dan peran guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Serta peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan berikutnya antara pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitan berikutnya adalah kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Kaitan dengan budaya positif, yaitu budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Masih terkait dengan budaya positif, lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu yang pertama, komunitas belajar setiap orang di dalam kelas akan menyambut atau merasa disambut oleh orang lain. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Yang ketiga, murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. Kemudian yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan oleh murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit guru yang mengapresiasinya. Yang kelima, guru mengajak murid untuk menciptakan kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetap mencapai kesuksesan. Yang keenam, adanya pembentukan keadilan dalam bentuk yang nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Yang ketujuh, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Demikian yang dapat saya paparkan dalam pertemuan kita kali ini. Salam guru hebat, salam dan bahagia. Terima kasih.